Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, selamat malam. Senang rasanya berjumpa kembali dengan kakak-kakak pada pertemuan tatap maya. Kali ini kita sudah menyelesaikan modul 1 dan 2 ya kakak-kakak. Kita masuk ke aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik PKG PJOK tahun 2024. Kakak sudah masuk ke aksi nyata. Tidak terasa kita sudah berapa bulan? 1 bulan setengahan ya. Sudah hampir 2 bulan kita melaksanakan diseminasi PKG PJOK ini. Alhamdulillah sudah sampai pada titik di mana kita akan merencanakan aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan di sekolah masing-masing. Salam dan bahagia kakak-kakak. Mudah-mudahan kebaikan selalu ada di kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak ada teknik mindfulness dulu. Ini teknik stop sebetulnya sudah kita laksanakan ketika sudah kita praktekkan ketika di tatap muka kemarin, tapi pada kesempatan malam kali ini juga harus dipraktekkan kembali rupanya kakak-kakak. Teknik stop ini salah satu teknik mindfulness ya. Nanti kakak-kakak bisa praktekkan di sekolah masing-masing untuk mengkondusifkan kelas, untuk mempersiapkan peserta didik lebih siap ke pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kakak-kakak, teknik stop ini merupakan akronim ya. Akronim dari stop, stop berhenti dari segala aktivitas, take a deep breath, ambil napas yang dalam, observasi apa yang dirasakan oleh peserta didik, apa yang terjadi di sekitar, lalu proceed. Setelah semua aktivitas tadi, peserta didik lebih tenang, peserta didik lebih siap untuk belajar, kakak-kakak bisa langsung ke inti pembelajaran. Kakak-kakak, kita praktikkan coba teknik stop ini. Mohon kakak-kakak untuk melepaskan semua yang kakak-kakak pegang. Tangannya disimpan di atas. Kita relax dulu kakak-kakak. Boleh sambil dipejamkan matanya. Matanya dipejamkan. Kita santai kakak-kakak. Tenangkan hati kakak-kakak. Kosongkan pikiran. Arahkan semua fokus perhatian kita untuk kali ini adalah untuk belajar. Kakak, ambil napas dalam-dalam lewat hidung. Keluarkan perlahan lewat mulut. Coba sekali lagi kakak, ambil napas yang dalam lewat hidung. Keluarkan lewat mulut dengan perlahan. Sekali lagi kakak, ambil napas yang dalam lewat hidung. Lepaskan lewat mulut secara perlahan. Fokus kita untuk belajar malam hari ini. Munculkan rasa syukur kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dan beberapa kali kita berjumpa di kesempatan yang lain, bahkan di tatap muka kita seminggu penuh bersama-sama. Munculkan rasa ingin tahu dalam diri kakak-kakak dan munculkan bahwa apa yang kita laksanakan ini akan berdampak baik pada kita
dan akan berdampak baik pada pembelajaran yang akan kita desain di sekolah masing-masing. Kita sudah siap belajar, kakak-kakak? Terima kasih. Aduh, mohon maaf kak. Itu dari sininya, ini tuh dari PPT-nya harus mempraktikkan kembali. Tapi teknik ini cukup efektif ya kakak-kakak, kita praktekkan di kelas. Apalagi ketika peserta didik di kelas kita sudah tidak kondusif, apalagi pembelajaran PJOK di jam terakhir misalnya. Mereka sudah lelah, belum lagi panas, belum lagi perut sudah lapar. Nah, teknik ini bisa kita coba untuk kembali mendapatkan pusat perhatian dari peserta didik dan mengembalikan mereka pada posisi mereka siap untuk belajar. Terima kasih kakak-kakak telah mengikuti teknik ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Seperti biasa, Kak Rahmat ya yang akan memimpin doa. Kak Rahmat. Mangga Kak. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, demi kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi mulai berdoa selesai. Terima kasih Kak Rahmat telah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kakak, sebelumnya saya ingatkan amin ya Allah. Sebelumnya saya ingatkan kembali kesepakatan bersama. Pertama menyalakan kamera, berikutnya mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam setiap pertemuan tatap maya. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan nanti. Agenda kita sesi ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi, kurang lebih 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kurang lebih 20 menit, dan dialog, diskusi, dan tanya jawab, 7 menit, serta penutupan 3 menit. Mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak injury time ya, karena kita Zoom di malam hari sesuai dengan kesepakatan ketika tatap muka kemarin kita sudah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, jadi kita maksimalkan Zoom di luar kegiatan sekolah. Kakak-kakak, yang pertama koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Kakak, ada pertanyaan pemantik, silakan dijawab. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Seperti apa sih mengajar PJOK yang efektif itu menurut kakak? Dan apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya atau paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Barangkali ada yang ingin berbagi Kak, karena sepenuhnya tatap maya kali ini ya kita saling berbagi pengalaman dan pemahaman apa yang didapatkan dalam PKG PJOK.
Silakan kakak-kakak, ada yang ingin berbagi? Kawardian bisa dicoba berbagi, Kawardian? Ya Kak, Siap. pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu Kak. Ya. Kalau sejauh ini ya pemahaman saya yang terkait keterampilan mengajar PJOK itu, yang pertama itu keterlibatan peserta didik ya, yang saya terapkan itu dalam pembelajaran yang saya sampai dapat saat ini. Mungkin dari yang saya utamakan itu adalah keterlibatan peserta didik ya, keterlibatan peserta didik Kak. Kita hanya bisa istilahnya si anak itu aktif, itu tidak, kita itu hanya menjadi fasilitator, motivator, kemudian anak itu aktif, kemudian mau bertanya ataupun anak itu tidak pasif, itu bagi saya itu efektif Pak. Siap, terima kasih Kawardian. Menurut dari Kawardian mah tentang keterlibatan peserta didik ya Kak ya. Ya, Kak. Kakak, mohon maaf setelah mengikuti PKG PJOK ini ada yang sudah dirasakan berubah gitu dari paradigma kakak tentang bagaimana PJOK itu yang efektif. Dari pandangan kakak terhadap yang setelah mengikuti PKG teh ternyata dulu teh gini gitu, nanti mah ke depan begini, seperti itu. Silakan Kak Wardia. Masih mau menambahkan Kak. Siap. Paradigma saya ya Kak, kalau dulu itu ya sebelum masuk PKG PJOK ya, kalau dulu waktu belum masuk PKG PJOK, yang saya ingin tekankan itu kepada anak adalah prestasi Kak. Terus terang, ketika saya masuk pembelajaran PJOK itu, guru PJOK itu, anak itu harus 2 SN juara. Itu belum pernah anak saya juara Kak. Yang saya targetkan seperti itu. Tapi ketika saya mengenal di sini, semualah yang ada di sini, ternyata kita ini hanya istilahnya pendidik, bukan pelatih ya, maksudnya yang saya terapkan di paradigma saya sekarang, saya ini sebagai pendidik, bukan untuk mencetak atlet. Untuk saya di paradigma saya seperti itu Kak. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih Kawardian. Terima kasih telah berbagi. Kakak boleh tepuk tangan untuk Kawardian yang telah berbagi pengalaman dan pemahamannya tentang PJOK yang efektif ini. Kak Diki, mangga Kak Diki. Nanti setelah Kak Diki Kak Rahmat ya Kak, tenang Kak Rahmat. Mangga Kak Diki. Mungkin kapasnya arah kapayunan musim puring. Mohon izin teman-teman untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Menurut saya tidak jauh berbeda dengan Kak Wardian ya. Mengajar PJOK yang efektif itu ketika yang pertama, ketika anak bisa mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik gitu, dengan tertib. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Mungkin itu Kak pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Terus paradigma apa yang berubah setelah mengikuti PKG selama ini? Alhamdulillah Kak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti PKG ini, dan saya coba terapkan sedikit demi sedikit di lingkungan saya, di lingkungan mengajar saya. Apalagi sekarang, minggu sekarang saya coba menerapkan apa yang sudah dipelajari di tatap muka Kak. Tatap muka. Jadi sebelum masuk ke PKG ini, saya selalu tes oriented saya itu materi tersampaikan gitu Kak, materi tersampaikan gitu. Tapi sekarang setelah mengikuti PKG, saya ikuti alurnya, kasih semangat dulu, ice breaking dulu, kemudian
saya ajak mereka bermain gitu kan, mengisi LKPD yang terkait dengan materi yang akan dipelajari gitu. Kemudian anak-anak mempresentasikan, ternyata dari apa yang saya praktekkan itu ada mutiara yang tertinggal gitu Kak. Saya tahu anak ini tuh diem gitu Kak, jarang ngomong, tapi ketika saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, alhamdulillah gitu, secara struktur bahasa dia baik, kemudian intonasi dia jelas gitu. Saya jadi tahu gitu, oh ternyata kelebihannya itu gitu. Mungkin itu saja sih Kak, paradigma saya yang mulai berubah sekarang. Kalau dulu tes orientednya menyampaikan materi harus selesai. Sekarang saya hanya sebagai tadi kata Wardian, fasilitator ya, betul, sebagai fasilitator, sebagai observer, hanya mengamati aja gitu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Diki telah berbagi tentang pengalaman dan pemahamannya. Apa yang sebelumnya Kak Diki orientasikan gitu, yang menjadi orientasi Kak Diki, dan apa yang berubah dari orientasi Kak Diki, dan Kak Diki juga menceritakan salah satu semacam hasil dari perubahan paradigma kita. Ternyata ada loh anak atau peserta didik yang selama ini diam saja ya kan, ternyata ketika diberi kesempatan presentasinya bagus gitu, tata bahasanya bagus gitu, konstruksi kalimatnya juga baik. Dan coba bayangkan ketika kita tidak merubah paradigma kita, mungkin anak-anak yang seperti itu tidak akan mendapat kesempatan gitu ya kayak, karena banyak sekali yang peserta didik itu yang unik gitu Kak. Unik, jadi tidak sama gitu, tidak sama. Setiap peserta didik punya kecenderungan dan punya pengalaman sendiri. Ketika kita diberi kesempatan, pasti mereka punya caranya untuk mengekspresikan bagaimana pembelajaran yang mereka lakukan. Terima kasih Kak Diki, terima kasih Kak Wardian telah berbagi. Kak Rahmat, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang berikutnya, karena ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab Kak, dan saya mohon juga yang bergantian ya Kak, yang belum menjawab, nanti pada pertanyaan yang berikutnya mencoba menjawab pertanyaan. Terima kasih Kak Diki sekali lagi. Kak, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak, saya ingatkan kembali ya, untuk strategi mengajar itu kan ada dua ya, ada instruksional dan non-instruksional. Itu barangkali kakak mengingat kembali bagaimana tentang strategi mengajar ini dan hubungannya dengan paradigma kakak terhadap guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Rahmat mau mencoba menjawab, Kak Rahmat? Siapa izin menjawab Pak? Siap. Sejauh ini setelah saya mengikuti PKG, ada beberapa hal yang saya pahami tentang bagaimana strategi mengajar yang mendukung untuk anak didik saya dalam pembelajaran, yang dimana saya mendapatkan satu pemahaman tentang cara memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik saya atau anak didik saya, sehingga
saya dapat memberikan satu pembelajaran yang terbaik untuk anak didik saya dalam memahami pembelajaran yang yang baik itu, Pak. Ya, saya rasa strategi mengajar itu sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan perkembangan dalam pengajaran terhadap peserta didik itu, Pak. Cuman itu, Pak, yang mungkin saya bisa sampaikan. Siap, terima kasih Kak Rahmat. Sebelumnya Kak Rahmat itu memperhatikan tidak bagaimana di mana arah matahari gitu, di mana arah keramaian barangkali untuk kita menjadi pusat perhatian peserta didik tuh. Sebelum pelaksanaan PKG ini. Apa sudah diperhatikan oleh Kak Rahmat sebelumnya juga? Saya kalau dalam pelaksanaan, Pak, dalam kuliah juga sudah pernah mendengar kalau sedang mengajar tidak boleh membelakangi atau di depan matahari gitu. Gitu, Pak. Saya pernah gitu mendengar sewaktu kuliah dulu gitu. Yep. Dan sampai saat ini saya juga masih, Pak, mempraktekkan. Siap, Kak. Siap. Siap, Pak. Terima kasih Kak Rahmat. Kakak seperti yang barusan itu yang sederhana tentang bagaimana kita memberikan yang pembelajaran non instruksional gitu. Tolong diperhatikan juga ketika pas video pembelajaran itu ya Kak ya, ketika video pembelajaran yang akan Kakak laksanakan di aksi nyata tuh. Jadi terlihat gitu ketika memberikan instruksi seperti apa, ketika instruksi secara klasikal atau individual bagaimana begitu. Jadi terlihat kan di pembelajaran, di video pembelajaran yang kakak nanti laksanakan. Ada yang lain kah ingin berbagi barangkali? Kak Agus, mangga. Kak Agus. Mohon maaf Kak, izin. Untuk sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar itu sama-sama kakak-kakak yang lain. Dan apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Ya, untuk pemahaman saya khususnya di sekolah saya sendiri, dalam pemahaman setelah saya mempelajari selama luring di PKG PJOK, alhamdulillah saya sudah menerapkannya. Mungkin karena faktor apa tuh namanya, sarana dan prasarana yang kurang di saya sendiri. Pak, waktu saya mengajar di kelas 5 lempar tangkap bola kecil, saya memanfaatkan itu karena bola itu kan ada 5, siswa ada 23. Jadi semuanya siswa itu kan harus aktif ya, tidak ada yang kalau nunggu kan giliran itu siswa kebanyakan ada yang diam, ada yang istilahnya mah kadieu lah. Gitu tah. Saya mencoba untuk menerapkan lempar tangkap dengan sepatu, menambahkan sepatu menjadi bola. Sepatu siswa kan sok dibaruka di abi ginian A. Tah sepatu siswa dibuka, dia lempar tangkapnya dengan sepatu, yang lain pakai bola, soalnya kan bolanya kurang untuk menangkap bola kecilnya itu. Mau bikin dari kertas ya, bikin dari kertas karena sesudah itu baru kepikiran untuk bikin bola dari kertas isinya buku batu, kos orang bahala menuju alit geningan boy-boyan gaduh bola kasti dibikin dari kertas, dibekut ku karet nya. Alhamdulillah setelah itu Pak nya dikumpulkan baru dak teh bikin bola kasti dari kertas, dalamnya batu kecil dibungkut ku karet ya. Untuk pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung dalam
itunya apa dalam disebut apa sarana prasarana dengan menambahkan dengan memodifikasi kertas menjadi bola lah. Untuk paradigma saya terhadap yang berpusat pada peserta didik itu sama yang lain itu seperti itu. Terima kasih kakak. Siap, terima kasih Kak Agus. Tuh, luar biasa ya kakak, tepuk tangan dulu untuk Kak Agus. Itu kreativitas tingkat tinggi ya, kreativitas tingkat tinggi dan asset based thinking, apa penerapan asset based thinking yang sangat luar biasa. Saya baru ngeh juga tuh Kak, ternyata di sekolah saya gitu memang si sepatunya dibuka dan nggak pernah dipakai, nggak pernah saya manfaatkan tuh, sebagai nggak pernah saya lihat sebagai aset untuk menunjang pembelajaran PJOK. Tuh Kak Agus udah kepikiran duluan tuh, alhamdulillah. Jadi saya jadi ke trigger ya, bagaimana Ya pas lagi pemanasan saya kepikiran kan anak-anak lagi pada dibuka sepatu lagi pemanasan kan sempat di komen tuh sama Kawardian kenapa itu anak-anak sepatunya dibuka gitu. Ya udah pakai lempar tangkap aja dianggap bola itu sepatu. Ingat baik. Terima kasih Kak. Tuh Kawardian tuh, gara-gara aku Kawardian di komen jadi keinget tuh. Lalu sepatu murid tuh Gusti. luar biasa Kak Agustian sekali lagi telah mempraktikkan atau menunjukkan aset based thinking yang luar biasa, yang bahkan saya sendiri tidak ngeh gitu untuk menunjang pembelajaran, salah satunya bisa menggunakan itu. Terima kasih atas idenya Kak Agus, terima kasih telah berbagi. Kakak-kakak izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ini kakak-kakak juga bisa tuh dengan penahapan kontennya kakak-kakak, penahapan konten, diferensiasi konten gitu, yang menggunakan intertas atau intratas gitu. Kakak bisa juga untuk pertanyaan ini untuk strategi mengajar ini. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait pada pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap pada pendidikan gerak sudah menunjang paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak-kakak, setelah kita pelajari bersama, kakak-kakak menggunakan metode Jigsaw waktu tatap muka kemarin, ya ada model pendidikan gerak tuh ada konsep tubuh, ya ada konsep usaha gitu, dan ada konsep ruang, konsep keterhubungan. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang belum mencoba menjawab. Kak Yono, mau berbagi Kak Yono? Siap Kak. Mungkin saya akan mencoba menjawab atau sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Menurut saya model pendidikan gerak itu lebih menunjuk ke keaktifan siswa gitu dalam aktivitas belajar. Misalkan dalam pembelajaran tentang bola voli misalkan, atau dalam sepak bola. Jadi anak-anak itu lebih aktif gitu Kak, kalau menurut saya Kak. Ada lagi yang lain Kak Yono untuk model pendidikan gerak ini? Terkait itu Kak Yono, terkait konsep keterhubungan tuh atau konsep ruang, adakah yang berubah dari pembelajaran yang kakak desain? Pastinya ada Kak, pasti ada. Oke. Terima kasih Kak Yono, terima kasih telah berbagi. Kakak ada yang ingin menjawab kembali? Kak Agah, barangkali Kak Agah.
Tidak bisa bergabung. Kak, ada Kak? Siap Kak. Ayo coba berbagi Kak untuk pertanyaan ini Kak. Ini untuk di SD terutama sangat erat kaitannya ya dengan gerak lokomotor, non lokomotor, atau manipulasi benda atau gerak manipulatif begitu. Ini model pendidikan gerak dengan konsep tubuh, konsep usaha, konsep keterhubungan, konsep ruang itu erat kaitannya dengan gerak dasar manusia itu, yang lokomotor, non lokomotor, manipulatif begitu Kak. Silakan Kak, berbagi Kak, boleh. Belum ke pemikiran sih Pak, cuma model mungkin belum sedikit paham ya tentang model pendidikan gerak, mungkin cuma sedikit yang paham ada di dalam model pendidikan gerak terkait ada konsep gerakan banyak lokomotor mungkin diaplikasikan kepada pembelajaran teknik, mungkin belum memahami lebih jauh Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak, terima kasih telah berbagi. Tentu saja setiap pembelajaran butuh kita praktikkan ya Kak untuk apa, supaya menetap gitu Kak di ingatan kita tuh, supaya nggak lari, long term memorize gitu lah, lebih lama gitu diingatnya tuh gitu Kak. Dan untuk model pendidikan gerak ini sekali lagi terutama di SD sangat erat kaitannya dengan gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kakak bisa pertimbangkan model pendidikan ini, terutama yang di SD maupun yang di tingkat SMP atau SMA juga sama. Ya. Terima kasih kakak-kakak telah berbagi, Kak Yono dan Kak A. Kita coba lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk pertanyaan kali ini, kakak ada yang coba ingin menjawab? Barangkali. Kakak sudah bisa bergabung, kakak? Siap Kak, siap Kak. Siap. Model pendidikan kebugaran. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Oke, hal yang teringat ketika luring yang memang kita sama-sama laksanakan gitu ya, secara tatap muka gitu kan, bahwa model pendidikan kebugaran itu hal yang teringat gitu ya, yang diucapkan oleh Kak Fasil yang memang ternyata merubah gitu kan, merubah mindset saya, khususnya bahwa model pendidikan kebugaran itu bukan pendidikan yang memang menuntut siswa untuk supaya bugar gitu kayak kita itu pendidikan jasmani, tapi alhamdulillah ada sesuatu yang baru bahwa dengan model ini minimal itu bahwa tujuannya itu menekankan pada bagaimana pengajaran gaya hidup aktif gitu ya, bagaimana siswa dapat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Bagaimana penerapan Penjas itu agar siswa di kehidupan sehari-hari ini itu tahu bagaimana untuk bergaya hidup aktif, bagaimana dia sendiri menyusun agar badannya sehat gitu kan. Yang memang paradigma awal saya itu awalnya itu bahwa Penjas teh tujuan teh sina si siswa teh sina bugar. Ternyata dengan
dengan diadakannya PKG ini merubah paradigma saya bahwa ternyata dengan Penjas ataupun model pendidikan kebugaran ini bahwa Penjas itu menekankan pada pengajaran gaya hidup gitu kan. Bagaimana si siswa itu bisa bergaya hidup di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari, bagaimana dia paham untuk menjaga kebugaran tubuhnya gitu kan. Itu sih yang nempel banget untuk saya tentang konsep pendidikan kebugaran ini, Kak. Terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih Kak Aga. Betul sekali apa yang disampaikan Kak Aga, sangat sepakat gitu, karena kita waktu luring kemarin diingatkan bahwa PJOK itu tidak bertugas atau tidak menuntut peserta didik untuk bugar gitu. PJOK itu membantu peserta didik untuk tahu bagaimana caranya bugar, untuk tahu bagaimana mempertahankan kebugarannya dan mendapatkan nikmat dan manfaat dari kegiatan olahraga itu dengan gaya hidup tadi begitu. Terima kasih Kak Aga. Terus kita kan belajar ya dengan kemarin ada FITT tuh, ada frekuensi, intensitas, intensity, time gitu, type gitu. Frekuensinya berapa kali seminggu untuk kita menjadi bugar tuh gitu. Terlalu berat untuk PJOK ketika harus dituntut untuk membugarkan peserta didik dengan hanya 3 jam pelajaran atau 1 pertemuan dalam 1 minggu. Tapi ketika PJOK mengantarkan peserta didik untuk senang berolahraga, nah itu mereka akan menambah sendiri gitu kegiatan olahraga mereka untuk menjaga kebugaran mereka itu. Terima kasih Kak Aga telah berbagi. Terima kasih telah mengingat apa yang kita sama-sama bahas di kegiatan luring kemarin. Saya coba ke pertanyaan berikutnya, Kakak-kakak. Nah, ini mungkin banyak sekali dari kakak-kakak tentang yang mengingat tentang sport education model ini, tentang SEM ini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap SEM sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan berbagi kakak-kakak untuk SEM ini. Saya rasa ini akan menjadi topik pembahasan yang sangat menarik. Terutama bagaimana SEM yang kita laksanakan kemarin luar biasa gitu, luar biasa meriah, luar biasa pelaksanaannya juga dapat tidak baik, sangat baik sih menurut saya SEM yang kakak-kakak lakukan kemarin. Ada yang ingin berbagi Kak? Kak Panji, mangga. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sport education model itu terobosan yang baru dalam pendidikan jasmani dengan menekankan kompetisi olahraga yang disukai peserta didik. Jadi yang kemarin tentang gobak sodor, saya mau diterapkan di sekolah. Jadi semua peserta didik itu terlibat dari segi panitia, dari segi wasit, dari segi pencatat. Insya Allah Pak, karena pelatihan berkelanjutan merupakan banyak pihak yang utama menyangkut aspek pembelajaran, berorientasi tujuan untuk kebugaran jasmani siswa. Jadi baik. Sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Panji. Mudah-mudahan lancar ya dalam penerapan SEM ini. Siap Pak. Terima kasih Kak Panji. Ada lagi kakak yang ingin berbagi tentang SEM ini? Kak Ati, barangkali Kak Ati. Kak Ati kemarin bertugas jadi apa ya? Lupa lagi. Jadi itu ya? Dirijen apa doa sih? Dirijen. Jen. Bagaimana Kak Ati?
jaringan apa? Sepertinya kendala jaringan ya. Kanuri ada? Saat itu sudah membuka mikrofon tapi ada yang raise kan Kak? Siapa tuh? Oh Kak Diki, mangga Kak. Mohon izin terkait dengan sport education model seperti yang sudah saya sampaikan ke Kapasil waktu tatap muka ya, bahwasanya di sekolah saya itu akan diadakan porak setiap tahunnya, terutama di semester pertama itu di akhir semester itu selalu ada pelaksanaan porak. Saya terpikir terkait dengan SEM ini memberikan pengalaman gerak terhadap anak gitu kan. Jadi untuk nanti di bulan Desember insya Allah saya akan melibatkan peserta didik Kapasil, baik itu dari segi wasit atau timetable-nya atau apapun itunya, insya Allah saya akan libatkan. Ini memberikan membuka cakrawala saya dengan SEM ini gitu. Yang tadinya kan setiap tahun wasitnya ku guru kena guru olahraga gitu kan. Nah, dengan SEM ini alhamdulillah gitu membuka cakrawala saya. Insya Allah akan saya praktekkan di bulan Desember Kak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Diki. Selamat mencoba, selamat bersenang-senang. Dan peserta didik juga menurut saya mereka akan lebih berdampak gitu, lebih esensial karena tidak semua bisa jadi atlet tapi semua bisa berperan begitu. Walaupun tidak semua bertugas jadi atlet tapi mereka dapat berperan dengan apa yang mereka punya gitu, dengan apa yang mereka punya dalam diri mereka gitu, keunikan apa yang ada di dalam diri mereka. Kakak-kakak SEM ini juga nanti kakak-kakak bisa untuk di modul selanjutnya menggerakkan komunitas ya, menggerakkan rekan sejawat. Kakak bisa tuh mulai acungkan tangan gitu di sekolah, acungkan tangan di sekolah, tawarkan apa yang kita dapatkan di PKG ini. Saya dapat konsep baru nih ketika ada proyek misalkan atau proyek P5 atau pembelajaran gitu, bisa di pembelajaran bisa di proyek P5. Saya dapat ini nih SEM gitu. Apa SEM teh gitu, jelaskan sama kakak. Gini, boleh tuh. Proyeknya kita coba ya ke olahraga. Apa bedanya SEM dengan porak misalnya? Kakak harus bisa menjelaskan gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu hal yang kakak-kakak tawarkan terhadap kepada sekolah gitu, kepada sekolah. Jadi tapi saya rasa sih kalau guru PJOK mah selalu vokal ya, kalau di sekolah selalu punya wibawa yang berbeda lah dari guru-guru yang lain ketika berbicara didengar gitu, ketika memberikan saran juga tidak kaku lah, tidak kaku begitu. Nah ini SEM ini salah satu yang bisa kakak tawarkan di sekolah gitu. Jadi kalau saya jangan ya. Waduh. Guru PJOK mah harus punya gerbong sendiri jadi dulu. Ya. Kakak ada yang ingin berbagi kembali? Apa kita lanjutkan? Silakan Kak Haji. Mungkin saya akan berbagi pengalaman tentang SEM ya Kak. Mungkin sebelum saya ikut PKG, saya sama sekali tidak tahu apa itu SEM, terus seperti apa itu SEM gitu. Tapi kemarin pas waktu kita belajar, terutama di tatap muka ya, oh ternyata emang SEM itu seperti ini gitu Kak. Makanya tadi kakak bilang
Alhamdulillah mungkin saya memberikan penawaran kepada di sekolah untuk P5, kebetulan mungkin nanti akan dilaksanakan awal November, pertengahan November untuk SEM ini. Jadi mungkin pengetahuan saya untuk SEM ini segala prioritasnya dibebankan sama anak gitu. Jadi anak berperan penting gitu dari tahapan awal sampai mau programnya seperti apa, terus jenis olahraga yang mau kita tandingkan apa, terus wasitnya semua dari siswa, termasuk seperti reporter itu saya tawarkan gitu, tapi mungkin anak emang positif gitu Kak dampaknya. Ternyata emang kebanyakan yang saya dikhawatirkan itu dari siswa perempuan Kak awal mulanya gitu, tapi tidak untuk sekarang saya coba mungkin dari kelas tinggi dulu, dari kelas 4, 5, 6 kalau karena mungkin sudah disepakati untuk sekarang untuk P5 di sekolah saya itu mungkin ke sepak bola gitu. Nah, sebagai siswa perempuan itu yang banyak sekali, ada yang mau jadi komentator, ada yang mau menjadi reporter. Ternyata benar gitu apa yang kita dibilang, banyak mutiara-mutiara yang ditemukan gitu Kak. Yang tadinya saya lihat pola pikir saya sebelum ada SEM, olahraga mah semuanya siswa harus bugar gitu, harus ikut olahraga gitu, jangan ada yang diam. Ternyata setelah saya mempelajari dari PKG ini, stigma saya berubah gitu Kak. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Haji. Terima kasih. Selamat mencoba. Insya Allah seru juga Kak. Cuma mungkin itu tadi saya sependapat dengan Kak Haji untuk memisahkan kelas rendah dan kelas bawah ya Kak Haji ya. Terutama olahraga, makan apalagi sepak bola tuh yang dipilih full body contact gitu. Nah, itu. Saya juga besok Kak rencananya kita sudah 1 semester, sudah 2 proyek tuh saya lakukan pendekatan SEM tuh yang kearifan lokal tapi pendekatannya melakukan SEM gitu dengan SEM gitu. Kan ada kepermainan tradisional. Kita sama gobang sodor tuh hadangan. Nah, itu terus yang keduanya ke gaya hidup berkelanjutan tuh ke senam aerobik. Jadi dua proyek saya lakukan pendekatan dengan SEM gitu. Nah, saya tuh menjelaskan ke teman-teman di sekolah tuh karena tuntutan tugas PKG juga gitu kemarin tuh. Nah, kakak-kakak juga begitu kan kemarin. Nah, nanti di depan ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat tuh. Nah, sekalian saja gitu daripada hanya video saja untuk tugas, mending sekalian saja. Ternyata diterima oleh teman-teman teh gitu, diterima oleh teman-teman di sekolah teh dan antusias gitu. Sama tugas manajer apa gitu, tugas pelatih teh apa gitu. Tugas manajer teh kumaha sih Pak gitu kan. Banyak. Kak Agus tadi raise hand ya? Kak Agus? Kapencet. Oh, kapencet. Terima kasih Kak Aji, selamat mencoba sekali lagi. Kakak-kakak juga yang lain grup PJOK harus vokal gitu. Grup PJOK harus Acung, saya punya konsep, tawarkan konsep SEM ini, tawarkan sedetail-detailnya, timeline-nya juga kita jelaskan gitu di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh mau apa gitu, timeline-nya seperti apa, di puncak acaranya nanti bagaimana, begitu. Selamat mencoba kakak-kakak. Kita coba ke pertanyaan terakhir, sejauh mana pemahaman kakak terkait asesmen otentik dan apa pemahaman kakak terhadap, ini salah ya, bukan spot education model, terhadap pemahaman kakak terhadap asesmen otentik yang sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin kan kita untuk teknik asesmen kan
bisa dengan observasi guru gitu, bisa dengan rekan sejawat, bisa dengan penilaian diri begitu. Apakah ada yang berubah tentang pemahaman kakak tentang asesmen otentik ini? Silakan kakak, barangkali ada yang ingin berbagi. Kak Irman sudah bisa bergabung? Kak lagi, Kak. Ngobrol yuk. Kak ada. Ada. Siap. Kak, sudah dicoba nggak Kak penilaian yang lain Kak selain penilaian observasi guru Kak? Nah, ada yang ditawarkan nih, bisa dengan observasi teman sejawat gitu, bisa dengan penilaian diri gitu Kak. Apakah sudah dicoba atau akan mencoba gitu barangkali Kak? Baru akan mencoba ya mungkin Pak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Mungkin asesmen itu dibuat berdasarkan dari pernyataan sesungguhnya mungkin ya Kak, yang dialami peserta didik dan kita terapkan menjadi rubrik penilaian yang mungkin dikategorikan kepada siswa sesuai tingkatan peserta didik tersebut yang bisa dilakukan oleh guru dan bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Mungkin pemahaman asesmen autentik segitu Kak Fasil. Siap. Terima kasih Kak. Silakan mencoba ya. Coba juga tuh penilaian antar teman gitu. Coba juga penilaian diri begitu, bagaimana peserta didik menilai diri sendiri itu. Nah, kakak-kakak selamat mencoba, selamat mempraktikkan apa yang dipelajari. Kita mulai ke teknis aksi nyata ya. Kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru, karena modul 1 dan 2 itu sebetulnya ini pedagogi guru gitu. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK gitu. Jadi kita mempelajari modul 1 dan 2 itu kan keterampilan pedagogik yang tujuannya hanya satu, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Tapi saya tangkap tadi dari teman-teman, dari kakak-kakak sudah banyak ada pergeseran paradigma ya, yang tadinya kita menuntut bugar, menuntut prestasi, apalagi sekarang setelah di PKG ini ada perubahan paradigma yang terjadi dalam diri kakak-kakak yang tentu saja nanti akan berimbas di kelas kakak-kakak gitu, di kelas PJOK yang kakak-kakak ampuh nanti di sekolah. Kita mulai ke penjelasan tugas aksi nyata ya kakak-kakak. Waktunya sudah tinggal 30 menit lagi. Ini pengantar tugasnya. Kakak-kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas. Itu nanti yang dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ini kakak-kakak yang dicetak tebal, tolong diperhatikan ya, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi nanti upload modul tuh Kak, upload modul hampir samalah dengan tugas-tugas PPG dan tugas-tugas PPG itu perencanaan, modul, Pak. Bikin modulnya gitu. Nanti terus praktiknya. Jangan lupa tuh refleksi yang sering kita lupakan tuh. Ada refleksi setelah pembelajaran. Menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Banyaklah refleksi mah ya, mau wawancara dengan peserta didiknya gitu, bagaimana perasaannya, mau apa gini di TikTok tuh banyak tuh yang menggunakan emot gitu, tepuk tangan ketika senang, atau misalkan hanya
sekedar kita memberikan kesempatan peserta didik untuk berbicara begitu, mengungkapkan apa yang dipelajari, bagaimana perasaan mereka gitu, apa yang berubah setelah pembelajaran dimulai begitu kan. Ini pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Berpusat pada peserta didik, dapat dilihat dari 3 ya Kak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Begitu. Ini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kakak perhatikan tuh eksklusivitasnya gitu. Perhatikan inklusinya, perhatikan kesetaraan gendernya bagaimana gitu. Aspek-aspek seperti itu yang diperhatikan. Bagaimana peserta didik saling support ketika dalam pembelajaran begitu. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini lebih ke penahapan konten ya, kakak bisa dengan penahapan konten, bagaimana menahapkan konten, bagaimana memberikan pembelajaran terdiferensiasi. Tuh, diferensiasi. Ingat diferensiasi ada 2 ya kayak ada intertas, ada intratas, ada yang diferensiasinya masih dalam satu materi pembelajaran, ada yang intratas yang sudah keluar dari materi pembelajaran atau pengembangan. Asesmen otentik, praktikan tuh Kak tuh. Yang tadi yang asesmen jangan hanya kita saja gitu yang memberikan penilaian. Coba dia berikan kesempatan untuk penilaian diri atau penilaian antar teman gitu. Jadi ada 2 ya Kak ya produknya yang akan kakak upload tuh, RPP atau modul ajar sama rekaman video. Gitu. Rekaman videonya berisi kegiatan pembelajaran awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan pembelajaran akhir gitu. Kegiatan intinya maksimal 30 menit tanpa edit. Untuk intinya boleh 30 menit ya Kak maksimal. Terus ada refleksi. Mangga Kak Agus. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran. Nah ini yang dimaksud tadi sintak-sintak oleh Kak Agus, Kak Wardian ya. Hampir sama sih Kak tugasnya dengan tugas PPG tuh. Hampir sama. Yang penting sesuai. Kakak nanti kita tanya jawabnya nanti ya Kak. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Mary Ebner. Ini hanya ada quotes dari Mary Ebner. Mungkin kakak ditantang untuk membuktikan nih kemampuan kakak dalam penerapan di kelas begitu Kak. Modalnya penugasan mandiri, tujuannya peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik dan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini RPP-nya menggunakan backward design. Ini Kak, isu-isu politik itu tadi, asset based thinking begitu. Asset based thinking tadi yang seperti yang dilaksanakan oleh Kak Agus tuh. Bisa. Backward design tuh dimulai dari tujuan pembelajaran gitu. Tujuan pembelajaran, perencanaan penilaian, lalu aktivitas gitu. Untuk format RPP-nya mah bebas, kakak silakan mau seperti apa. Yang penting backward design mah 3 tujuan pembelajaran jelas, pakai rumus ABCD ya, audience, behavior, condition, degree, lalu rencana penilaian, dan yang terakhir rencana pembelajaran. Ketiga aspek dalam backward design. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK.
Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Boleh kakak milih di antara ini. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Adanya penerapan rancangan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Nah, ini kakak di RPP walaupun rencana penilaiannya di atas, tapi tetap rubriknya mah di bawah. Tetap di bawah. Oke, sampai sini dulu lah. Barangkali kita tanya jawab aja dulu, Kak. Kita banyak seurkeun ditanya jawab weh. Sampai sini ada yang ditanyakan, Kak? Siap, Mangga. Kak Wardian, Mangga. Assalamualaikum Kak. Punten panginten yang naroskeun tina tadi anu backward design teh gini ya. Manawi kitu aya contohna ke referensi Abi. Soalnya Abi asa simpel gitu kan tiganya nu nembe dibahas anu eta teh. Hoyong terangka eta teh mun eta mah tina modul ajarna teh kawitanana kumaha tapi masih kena buta maaf Kak tina masalah gitu. Siap. Kalau di ini yang dimaksud Kak Wardian bebas kurikulum apa aja gitu Kak? Apa di PPG? Karena di sini banyak yang sedang PPG disangkut paut ke PPG gitu kayak. PPG dituntut untuk kurikulum merdeka nggak Kak? Kalau cari aman kalau cari aman kurmer Kak. Iya, kurmer dong. Ada sih Kak contoh mah tapi tadi gue ke Kadiki ya Kadiki saya kirimnya juga yang SMP nggak ada yang SD. Oh, nanti kita coba carilah untuk. Jadi tidak. Kak mau coba di pause nama kia Kak punten Kak. Jadi sereferensi geningan itu ya tapi kadang-kadang referensi eta teh lamun di eta keuna taya CPNA Kak nu aya anu sesuai hadap lain urang taya CPNA bingung kabeh teh cek itu bener tapi divalidasi itu ya itu kumaha sih jadi bingung Kak aslina jadi sereferensi tadi pada hadamalan cara rencangan jadi tertulus kumaha sih kita kudu ngagunakeun DRPP gitu Udah divalidasi deh ya. Udah betul berarti Kak. Udah divalidasi Bang. Kamu betah kan otak. Ah itu Bang, badai di-share di sini RPP-nya mau ditampilkan. Kalau share di grup ya Pak. Oh, share di grup siap. Kalau format mah emang banyak sih format mah karena dibebaskan kan di kurikulum format RPP seperti apa. Backward design mah itu gitu lebih ke desain pembelajaran, desain RPP, desain pembelajaran yang dituangkan di RPP. Sama itu banyak selain yang disebutkan tadi 3 tadi tujuan, rencana penilaian sama rencana aktivitas itu pasti banyak gitu di dalamnya gitu. Cuma alurnya seperti itu gitu alurnya. Untuk format mah banyak sekali sih. Format mah banyak sekali. Cuma kalau ini tuh saya bingung tuh kalau yang KIKD tapi ada profil pelajar Pancasila gitu. Nah itu ada bingung tapi teh anu seperti gitu ongko KIKD atasnya tapi di bawahnya ada profil pelajar Pancasilanya begitu ada. Kalau itu mah asa pernah gitu nge-share untuk itu mah yang contoh yang SMP tapi Kak Siap Kak. RPP yang 1 lembar nggak apa-apa Kak, yang penting mencakup semuanya gitu. Enggak Kak boleh. Yang 1 lembar boleh.
Maka mencakup untuk semua. yang PPG makan yang 30 menitnya diedit kan, sedangkan ini tanpa edit kan 30 menitnya. Itunya apa? Intinya, ini mah intinya. Oh, Di intinya. yang intinya 30 menit gitu ini mah. Menurut Oh, saya bukan dari mah pembuka, bukan dari pembukaan, dari awal bukan, bukan. bukan. Jadi bisa lebih sih kalau dari pembukaan mah. Bisa lebih dari 30 Oh, menit. oh jadi bisa Oh, jadi memakai video pembelajaran Pak ini yang teh? bikin video yang PPG juga diupload di sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi diambil yang intinya doang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Nggak apa-apa, nggak ada ini pembukaan juga. ada tuh, dipintanya ada. Kan Oh, yang intinya tidak ada ada. pembukaan mah, iya, yang tidak ada pembukaan mah yang kemarin yang 30 menit. Sekarang mah intinya 30 menit begitu. Nah, maksudnya supados nggak jadi beban ke kakak gitu. Ayo rapetkeun gitu. Ayo rapetkeun buat sekalian gitu. Sip. Makasih, Kak. Siap. Yang PPG juga sama sepertinya mah di aksi nyata kan? Apa di itu di PMM-nya? Iya Apa sama langsung di Pak LMS? Ukin. Langsung di itunya, Ya, Ukin Pak upload di upload buka PPG-nya di situ. di PPG. Di Ya. aplikasi sertifikasi. Saya coba buka ini Kak, buka PMM ya. Nah, ini nanti kita untuk tugasnya Kak, udah sudah beres ya, kita nanti lanjut ke bagaimana cara upload penilaian, upload ini tugasnya. Jadi RPP-nya tuh sudah mencakup itu juga tuh penilaian otentik sama apa tadi refleksi. Ya, refleksinya silakan lah, banyak menggunakan itu mah refleksi mah, model-model refleksi mah banyak. Ini aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satunya kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, kemudian motivasi dan penampakan emosi positif. Itu jangan lupa tuh Kak, yang kemarin kita video tuh, analisis video berapa kali kakak muji peserta didik, gitu, berapa kali memberikan motivasi atau umpan balik positif pada peserta didik begitu. Nah, sekarang lebih diperlihatkan kembali tuh. Ya bagus gitu. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupannya sehari-hari, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dengan dalam pendampingan peserta didik, pendekatan dalam pendampingan peserta didik, yaitu tuh kapan waktunya klasikal gitu, kapan waktunya individual, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, dan penutupan. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen, menerapkan asesmen. Merancang ini di RPP, menerapkan itu di video nanti terlihat. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar. What, so what, no what. Boleh itu menggunakan ini refleksinya Kak. What, so what, dan no what. What menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran. So what menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Tahap refleksi, no what, proses evaluasi. Boleh ini pakai what atau pakai KWL kemarin. No,
what I want to learn, what I want to know gitu. What I learn, KWL boleh. Atau yang biasa kakak gunakan aja ketika refleksi di tugas ini, di tugas PKG. Beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Oh, ini mah refleksi kita ya, Kak ya? Atau refleksi kitanya. Ini mah refleksi kita. Untuk refleksi peserta didik mah jangan yang sulit-sulit seperti ini. Yang mudah saja lah. Untuk refleksi peserta didik mah. Setelah pembelajaran, kakak refleksi. Ini mah sudah biasalah ya untuk what, so what gitu. No what, kakak juga setiap modul kita refleksinya menggunakan yang ini. Rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya. Ini lini masa. Penyusunan RPP. Setelah sesi penyiapan, jadi setelah sesi ini berakhir, setelah Adium ini berakhir, kakak silakan menyusun RPP untuk aksi nyata, modul ajar, nanti penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, upload video rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan, jadi kurang lebih ada 8 hari belum ke refleksi, karena setelah ini kita ada refleksi. Setelah persiapan aksi nyata, kakak melakukan aksi nyata, kita tetap muka lagi di refleksi aksi nyata itu kurang lebih tanggal 5 November. 5 November, sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Tuh, lama Kak. Ya, 5 November. Lebih kalau 8 hari mah, kalau nggak salah. Terus penilaian karya, aksi nyata, ini tugas fasilitator, berikutnya refleksi setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Refleksinya kita nanti sambil zoom apa yang terjadi gitu, hambatannya seperti apa. Jadi waktunya lumayan ya kayak sampai tanggal 5. Tanggal 5 ya, jangan sampai tanggal 5, sampai tanggal 4 atau tanggal 5, karena kita tanggal 5 sudah refleksi, sudah tetap maya. Gitu. Silakan sesuaikan timeline-nya, terutama yang ada kepentingan lain, misalkan dalam PPG ya, disesuaikan aja timeline-nya. Yang penting kesana kena, kesini kena gitu Kak. Kak, kalau Siap. untuk RPP-nya itu nggak apa-apa, yang RPP-nya modul ajaran yang dipakai yang PPG juga? Nggak apa-apa. Tapi sudah kurikulum merdeka Kak? Ya udah. Sudah kurikulum merdeka. Ya apa-apa Kak? Sudah divalidasi oleh itu PPG ya? Belum. Belum. Opat. Ya, coba aja Kak. Kalau di sini mah mudah ya, karena yang validasinya saya. Tapi kalau yang di PPG, nggak tahu lah. Kalau yang PPG mah kalau tidak salah gitu ya, kalau tidak salah kemarin sempat membantu rekan bahwa waktu pembuatan UKIN itu kalau tidak salah itu 85 menit Kak. Untuk yang PPG itu. Ada 2 ya Kak Agus, kalau nggak salah. Ada yang edit, ada yang 30 menit, ada yang 70 menit. Gitu kan nggak sih? 2 JP Kak, 2 JP SD, 2 JP 70 menit kalau tidak salah. 70 menit. Tapi ada 2 kan tugasnya, apa satu video aja? Dua. Yang satu tanpa edit, yang satu lagi edit. Nah, maksudnya yang 30 menitnya gitu Kak. Yang 30 menitnya, ya itu sarang tugas ini. Maksudnya supaya nggak jadi terlalu jadi beban ke kakak-kakaknya gitu. Kak Haji, apa Kak Haji barangkali? Iya Kak.
ada yang ingin saya tanyakan perkawis nu tadinya. Pertama panginten apakah boleh itu untuk materinya sama kelasnya sama yang video yang pertama Kak? Boleh Kak. Boleh. Yang kedua mungkin ini saya belum paham ini pas refleksi pasca pembelajaran testimoni 5 testimoni peserta didik. Berarti kalau itu kalau dilihat dari uraian ini ya berarti setelah kegiatan pendinginan ya sudah selesai baru ada refleksi dan testimoni gitu Kak? Ya. Atau gimana? Iya Kak, setelah ini selesai. Tapi berarti video tetap masih berlanjut ya? Video masih tetap berlanjut. Kalau saya mah dulu di dalam pembelajaran itu teh. Jadi berarti sebelum kegiatan pendinginan gitu Kak? Setelah pendinginan kita refleksi gitu. Setelah pendinginan. Berarti belum ditutup gitu? Belum ditutup gitu. Oh iya siap. Terus yang tadi Kak masalah asesmen otentik, apakah penerapannya harus tiga-tiganya? Ada misalkan penilaian diri sendiri, antar teman dan observasi guru atau kita bisa milih dari salah satu itu. Misalkan mau antar teman aja sama observasi guru gitu. Penilaian sendiri mah enggak atau gimana Kak? Bisa milih Kak. Bisa milih. Nggak bisa milih. Ya, yang penting mungkin ada itu ya. Orientasinya yang tadi harus pada siswa ya? Iya, itu yang penting. Tapi khusus untuk asesmen karena observasi guru mah sudah sangat sering kita kuasai, sudah sangat sering kita lakukan. Hal barunya mungkin terlihat nanti di antara yang dua itu. Antar teman atau sendiri ya? Gitu. Nah itu jadi kelihatan oh ini baru gitu. Ya, siap Kak, siap. Kakak barangkali ada lagi. Kita karena kebanyakan ini mah untuk persiapan. Mohon izin Kak bertanya. Siap, Maka Kak. Untuk menyambung tadi dari Kak Aji terkait dengan refleksi, apakah dibatasi sekian orang atau gimana Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah ya di PMM itu terkait dengan refleksi itu kan sesuai dengan fasenya ya Kak ya? Sesuai dengan fasenya gitu. Apakah tingkat kesulitan membuat refleksinya gitu Kak? Jadi disesuaikan mungkin ya Kak ya? Itu saja sih Kak. Mohon pencerahannya untuk refleksi apakah 2 orang atau atau bebas atau gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Untuk refleksi silakan kan bebas ya kalau misalkan memang refleksinya langsung gitu, langsung mau karena kan nggak mungkin kalau semua berarti nggak langsung gitu. Kalau semua berarti ada menggunakan media gitu. Misal dengan kuesioner atau dengan hanya emot begitu. Tuh kakak dapat inspirasi lain untuk refleksi ini gitu. Yang mendeskripsikan hanya 1-2 orang boleh seperti itu. Terus kakak terlihat juga dalam pengelompokan tuh Kak, hati-hati dalam pengelompokan. Salah satu unsur pembelajaran yang kondusif tuh dari pengelompokan begitu. Kita menghindari eksklusivitas, inklusi gitu. Isu gender, sosial gender dari pengelompokan itu. Untuk refleksi mah kalau misalkan mau semua ya harus tidak dengan langsung gitu Kak. Kalau mau semua bisa dengan observasi atau daftar checklist atau hanya emot begitu. Untuk yang mendeskripsikan secara langsung hanya 1-2 orang boleh seperti itu. Ada lagi Kakak? Kita masih ada waktu. Untuk penilaian antar teman Kak, apakah bisa itu hubungannya misalkan satu kelompok menilai kelompok yang lainnya itu masuk gak? Bisa Kak, bisa. Tapi itu masuknya ke satu kelompok menilai kelompok lain. Penilaiannya jadi tapi harus per orang tetap ya kayak. Iya betul. Iya makanya berarti kalau
misalkan antar teman mah otomatis teman A ke B ya, B ke A lagi gitu. Iya. Kalau antar kelompok bisa aja antar kelompok, tapi tetap si A ke si B gitu dari kelompok ini teh. Ya. Tapi kan kalau misalkan kita gini pengelompokan ataupun misalkan antar teman, kalau misalkan siswanya ganjil gimana Kak Oh iya. mensiasatinya? Kemarin kita waktu di luring gimana Kak? Kita kan ganjil juga tuh. Di luring bisa 3 orang bisa kan? Bisa ya? Oh gitu. Iya. Teknisnya. Saling 3 on 3. Ya, Tropeo. Berarti mungkin untuk teknisnya mungkin tergantung kita, yang penting semuanya ikut andil untuk menilai temannya gitu Kak. Nah, dia begitu. Ya, siap. Ada lagi Kakak sebelum ke teknis penguploadan? Oh iya, satu lagi, durasi maksimal berapa menit Kak semuanya? Yang itu kan fokus utama, yang inti ya 30 menit. Jadi 30 menit. Kalau kegiatan yang selain inti tadi dari awal pemanasan, pendinginan sampai ke tadi teh kegiatan refleksi, tes pomoni gitu, maksimal semuanya jadi berapa menit Kak? Sebentar, kalau 60 menit ada gitu nyampe 60 menit. 60 menit. Sebentar. Saya lupa lagi berapa menit kemudian. Iya Kak, kurang lebih 60-50 menit Pak. Masih siap, bisa Kak, yang penting intinya 30. Ya, maksimal ya Kak. Iya, ya, maksimal 30 menit di inti. Kakak ada lagi? Kak Idas mohon izin, tadi kata Kak Wardian itu banyak sekali referensi RPP ya. Saya juga bingung juga gitu, tadi sempat minta ke Kak Idas, terus banyak sumber-sumber. Mohon izin kalau boleh saya share ke screen, minta pendapat dari Kak Idas gitu kalau boleh gitu. Saya bingung gitu. Boleh nggak Kak Idas? Mana Kak, ayo berbagi. Barangkali teman-teman bisa membantu juga Kak. Iya betul. Ya. Soalnya banyak referensinya juga. Ya, maka Kak ditampilkan saja. Ini yang satu lembar Kak Idas. Mohon koreksiannya. Ini K13 ya Kak? Ya K13 betul, waktu saya masih di sana saya pakai yang ini Kak, yang satu lembar. Ini tujuan pembelajarannya, pendahuluannya, inti, penutup, asesmennya seperti ini Kak. Paling ada Kak Agus, ada ini Kak Agus kelihatan di Kak Agus yang muncul. delay Kak Agus, delay, tenang. Dia bikin saya nage kayak kameraan. Paling terakhir refleksinya paling tanya Kak Idas. Ini kan baru sampai asesmen penilaian. Atanapi kumaha manawi. Nah, yang backward design rencana penilaiannya di atas Kak. Yang mana Kak? Yang backward design mah rencana penilaiannya di atas. Oh, setelah tujuan. Setelah tujuan, siap. Tapi rubriknya mah tetap di bawah, rubriknya tetap dilampirkan di bawah gitu. Iya, dilampirkan di bawah. Yang refleksi, mohon maaf tadi lagi ngambil air Kak. Yang refleksi gimana Kak? Yang refleksi ini kan baru sampai penilaian ya. Berarti penambahannya D-nya refleksi mungkin seperti itu ya. Oh iya, enggak. Ya. Berarti di bawah
di bawah ya, sebelum rubrik ya, sebelum Iya. rubrik penilaian. Yang sekarang ketiga belum mereka. Belum, kalau yang kelas 2, 3, 5, 6 belum. Masih K13. Baru 1-4 tahun ini baru mulai. Berarti sama SD saya kan Diki kan? Iya gitu. Sami wae kawargian malah. Itu painten kaidah satur nuhun, berarti penilaiannya di atasnya setelah apa tadi teh? Setelah tujuan. Setelah tujuan. Siap mohon. Tapi ini rubrik belum ada ya, Kak? Rubrik penilaian belum mohon. Ya. Berarti memakainya yang antar teman atau apa tadi teh? Observasi. Apakah? Observasi. Ya. Ya, terima kasih Kak. Saya atur nuhun pisan. Rada caang. Siap, Kak. Rada caang. Atur nuhun. Kakak kalau di ini mah di PPG ini formatnya bebas ya. Nah, saya tanggung jawab gitu untuk yang di PPG ini mah. PPG yang di PKG ini mah. Nah, yang di PPG mohon cuma sesuaikan dulu dengan yang di itu. Kadang-kadang beda PTK beda juga yang disungkeun teh geuningan. Hubungan kadi abi matak bingung gen jadi teu aya arahan kumaha kitu teh. Karena kan memang bebas Kak kurikulum merdeka mah kanggo format mah. Maneh jadi batur mah aya ka modelkeun kudu anu di abi mah digalu atan eta sok apa di tengah opat apa bebas galuhannya. Terus percantenan ke kawardian mah. Ya tes bebas kudu balikan deui. Emut kata Kak Irman oge bonus yang piloting mah PPG piloting bonus. Nah, pasti lulus ya Kak Irman. Pasti lulus ya. Saya master itu lah. Tuh aya tuh Kak Irman tuh. Ahlina PPG. Wah Kak Irman ini masih galau nih yang PPG nih. Bonus akhir tahun. Oh, akhir tahun. Bonus akhir menteri. Lengkeun modal ajar anu geus divalidasi ka Irman pelitong 2. Terkait modul aja jeung RPP-nya. Emang referensi mah seueur tapi kan sistematikana anu sama mah kecuali ngangge backward design berarti penilaian di atas. Tak kangge kegiatan inti mah sesuaikeun sareng nu urang gitu. Ulah kena referensina kitu samakeun eta teh waktu eta teh cekap teh kangge 70 meniteun. Gitu. Kira-kira nu moal mah tos we dihapus gitu. Dihapus sesuaikeun sareng ida kegiatan inti mah sih bebas isi nama kumaha urang gitu intina. Didesain dina kegiatan inti atau kegiatan pelajaran didesain kumaha urang bilih dina referensi aya nu nyantumkeun LK ternyata urang teu nyantumkeun LK kan teh jantena kumaha gitu pembelajaran teh. Nya seseurna kan kitu kumaha cenah ieu teh RPP-na kumaha RPP-na. Dan kegiatan anu benten bukan kegiatan inti, tina kegiatan inti teh didesain misalkan dina referensi diskusi dulu kita mah tidak diskusi mempraktekkan dulu baru di identifikasi dianalisis boleh sih itu dibalikkan gitu kumaha situasional orang di pembelajaran tong ribet ku referensi gitu dina referensi misalkan nonton video ternyata kayaan orang kan di luar ribet nyenak teh proyektor nyenak ya agen tos we ku angket misalkan dikirim ku angket terus nah identifikasi media pembelajaran sih bebas yang pentingnya si anak itu paham apa yang dimaksudkan oleh kita dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tersampaikan gitu. Jadi di awal itu kan ada persepsi tentang
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pembelajaran hari ini tina eta intina mah gitu. Upami ningali kana referensi nu sanes terus terang pasti bararingung gitu seueur soalna seueur. Kangge naon teh penilaian otentik biasanya kan kangge pembelajaran penilaian diri sendiri emang kangge nu mean abi oge rada rada acan kabayang gitu kumaha si peserta didik nerapkeunana di penilaian diri sendiri tapi untuk penilaian sesama teman insya Allah lah eta mah tiasa tiasa dikonsep tiasa dipertanggungjawabkeun ku murangkalina upami penilaian peserta didik sih kangge nu nembean mah ngadesain kana rubriknya emang rada rada susah untuk mempertanggungjawabkan seperti itu Kak. Terima kasih Kak Irman. Untuk di kelas kita ada yang ahli PPG. Oh, Kak, ada yang penasaran lagi tentang PPG. Saya takutnya kalau tentang modul kayak gini. Kok Abi dibolehkan tapi ketika di PPG ternyata nggak gini kenapa? Takutnya begitu gitu. Kalau pemahaman saya masih RPP ya modul format mah silakan bebas gitu. Yang penting sesuai gitu, modul. Ya bilina PTK-na teu sami jeung Abi gitu kayak ngalapatkeun Abi bilih gitu Kak Irman. Kangge nu anu PPG mah Surabi mah dina penjasma tos we nganggena PBL problem based learning anu nya aya diskusi terus karena skenariona diferensiasi terus pengembangan kontenna tah eta dina diferensiasi sareng pengembangan kontenna konten bade konten sareng proses dugi ke produk teu naon komplitnya pami konten teu tiasanya proses panten gitu nu di ieuna nu ditonjolkeunana ku urang nya upami proses mangken si murangkali misalkan aya nu resep karena non teh visualnya kasihan gambar jadi dibuat 3 kelompok yang resep karena ieu jadi kan ada diferensiasi kontenna gitu prosesna ya konten wonten kana pembelajaranana kana gerakna jadi ente iya maksudna teh henteu naon nya nu ayeuna mah penerapan teh diterapkeun tapi ya konsepna mah kurang gitu ditangtoskeunana. Ya, yang nggak boleh mah di RPP-nya lihat video, di videonya nggak ada, gitu. Nggak ada lihat video, itu yang hati-hati. Kamari abi kitu nya kaeda ku sawab cerita di dieu teu nayakeun proyektor matakna nyanak laptop. Ya gitu. Irman. Ya. Kalau misalkan di pendahuluan kan misalkan nih 10 menit nggak apa-apa ditambahin 15 menit terus intinya misalkan 50 menit jadi 45 teu naon. Nya teu naon tapi nya desain teu aya kuat pendahuluan sekian menit teu aya naon teh bakuna kedah dikitukeun tapi kan 15 menit eta bakal efektivitas waktuna bakal ieu teh jadi mau 15 menit eta budak ternyata seueur anu daftar tunggu sareng anu ieu kan jadi ieu gitu matakna teu lamun teu kitu mah jadi pembelajaranna teu efektif. Mengefektifkan waktu matakna tahu pami 15 menit berarti seueurna persepsi tentang pembelajaran kemarin kumaha terus pembelajaran hari ini kalian mau seperti apa nuwat karena kan Abi di kelas heula aja Kak Irman nah gitu ya paling kayak gitu karena pembelajaran kemari naon terus pembagian tes awal asesmen diagnostik paling gitu yang penting mah aya kegiatan jadi si budak untuk hayo wae urang gitu ieu nah nu gampang misalkan kemarin kalian apa yang dipelajari budak
Jadi si anak itu mengutarakan pendapat, mengutarakan ininya. Terus sekarang kalian pelajari ini, kalian mau apa yang kalian ketahui tentang ini kan 15 menit. Ai budakna rame masih setengah jam geus abi teu naon. Tapi kan ai ari karena tos terpakuna kana materi mah masuk kana inti. Iya. Kakak kita bisa lanjutkan apa namanya tanya jawab kita di WhatsApp group ya kakak. Sekali lagi kita mah bersyukur di kelas kita ada yang ahli PPG. Walaupun tidak PPG Kak Irman mah ya, masih PLPG. Nah, Kak, terakhir kali itu video nanti diupload di YouTube ya, Kakak. Uploadnya tuh di YouTube. Nah, nanti linknya masukkan di bukti karya di sini, Kak. Termasuk RPP modul tuh bukti karya. Ya. Masukkan di bukti karya. Di Kakak, karya aku saya. lihat-lihat modul nggak apa-apa dari situ. Apa-apa? Lihat-lihat modul buat PPG dari situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Yang penting mah sesuai dengan kakak yang digunakan. Nanti kakak pilih karya saya ya, di bukti karya, pilih karya saya, tambah karya, tambah nanti itunya tentang apa gitu, praktik pembelajaran atau kalau modul tentang RPP yang diupload. Jadi praktik pembelajaran. Nah, link YouTube tadi copy di sini nanti di bukti karya. Gimana? Di bukti karya. Oh. Praktik pembelajaran misalnya, video pembelajaran. Ya. Nanti masuk tinggal apa mentautkan videonya aja. Video yang kakak upload di YouTube tuh. Nanti ke LMS-nya link ini gitu kan. Link ini yang di itu teh yang di copy seperti no abdi. Karena saya praktik pembelajaran. Nah ini misalkan. Nah link ini gitu kan link ini yang di itu yang di copy ke itu teh ke LMS teh tuh yang di copy ke LMS teh link yang ini bukan link yang YouTube gitu tapi link yang di bukti karya di PMM sambil berjalan lah. Jadi satu kali ngupload sama di YouTube, tautkan ke bukti karya di PMM. Nanti link PMM itu yang dikopikan di LMS, begitu. Nanti kalau sudah itu mah, kalau sudah mencoba mah gampil-gampil wae sih, tidak ada yang rumit, tidak ada yang berbeda, insya Allah gerak. Cuma bingung kan belum ada videonya. Karena video mah tetap ya diupload sama di YouTube gitu. Linknya pernah ada, Kak Irman pernah itu bikin di PMM bukti karya Kak Irman? Anu abi teh PMM lah ya teh matakna 3-2 kan kapung teh kantos ngiring ngajar di SMP hiji Cibalong. Ternyata nu ayeuna lebet kana naon teh namina teh kinerjana naon teh PMM anu ieu justru anu PMM nu kapungkur anu tos upload bukti karya mah dan teu masuk kana naon gitu. Kapungkur emang atos aya Merdeka Belajar sareng naon si 2 kapungkur teh. Oh gitu. Jadi Tapi gaduh benten gua PMM lah gitu, PMM lah teh benten. ai PMM mah sami tiasa diakses duana nabung anu tertaut kana kinerja anu aya kinerja mah PMM anu ieu janten upami login ka nu itu mah teu tertaut kana kinerja. Aya nu 31 sareng 312 tapi mah aya 2 PMM ieu na teh. Hiji belajar teh. Tapi ngintun dina grup kiriman ti Unsil nu PPG kamari cenah. Karasan dosenna rencangan. Oh, Kak Irman mah selalu ada itu.
Kakak-kakak, mungkin untuk pertemuan tetap maya kita cukup sampai di sini ya kakak-kakak. Nanti sambil berproses lah, karena ini panjang waktunya untuk pelaksanaan video ini, kurang lebih ada 7 hari atau 8 hari kerja. Kita dapat mempersiapkan untuk aksi nyata ini. Sambil berjalan kita bisa berkomunikasi di WhatsApp group ya. Ini apa ini? Oh, ada pantun ya kakak. Ini saya bacakan pantun ya. Jika ada jarum yang patah, ya baca apa tuh kak? Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Walah, hebat. Mantap benar. Lancar kakak, lancar kegiatannya di PPG, di PKG semuanya lancar. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin. Mudah-mudahan Agas minggu ayeuna Pak, agas minggu ayeuna agas. Terima kasih. Minggu ayeuna agas. Terima kasih. Jadi saya cukup kakak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin melanjutkan record ya kak.